yang terutama di dalam hidup ini, meninggikan nama Yesus. Yang terutama di dalam hidup ini, memuliakan namanya. Yang terutama di dalam hidup ini, meninggikan nama Yesus. Yang terutama di dalam hidup ini, memuliakan namanya. Haleluya, haleluya, saya mau cinta Yesus. Haleluya, haleluya, saya mau cinta Yesus. Shalom, selamat pagi saudara-saudara. Bagaimana kabarnya di pagi yang indah ini? Senang sekali saya bisa berjumpa dengan semua saudara, walaupun hanya lewat online saja. Tetapi dimanapun kita berada, Tuhan selalu beserta dengan kita. Bisa bilang amin saudaraku? Mari untuk menyambut renungan pagi ini kita satu dalam doa. Terima kasih kami naikkan kepada Tuhan untuk hari yang baru. Sebelum kami melaksanakan seluruh tugas-tugas kami sepanjang hari ini, kami mau lebih dulu membuka hati, pikiran, pendengaran kami untuk menerima firman Tuhan di pagi ini. Itu sebabnya ya Tuhan, berfirmanlah. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya. Amin. Tema renungan pagi ini yaitu pohon aras Libanon. Yehezkiel pasal yang ke-31 ayat yang ketiga berkata demikian. Lihat, aku menyamakan engkau dengan pohon aras di Libanon, penuh dengan cabang yang elok dan daun yang rumpun sekali. Tumbuhnya sangat tinggi, puncaknya sampai ke langit. Nah saudara, pohon aras dikenal karena kekuatannya yang sangat luar biasa. Pohonnya sangat tinggi, menjulang hingga lebih dari 20 meter, dengan panjang dahan mencapai 33 meter, sedang ukuran keliling batang pohon ini adalah 9 sampai 12 meter. Bayangkan, jadi besar sekali itu pohon saudara. Getahnya berbau harum dan usianya pun mampu mencapai ratusan tahun. Karena kualitasnya inilah Raja Salomo menggunakannya untuk membangun rumah Tuhan. Saudara, hati siapa yang tidak akan berbahagia jika dianugerahi Tuhan dengan segala kebaikan seperti pohon aras ini? Anugerah itulah yang dinikmati Fir'aun. Hidupnya disamakan dengan pohon aras di Libanon. Di masa jayanya, Mesir memiliki kekuasaan yang begitu kuat. Tidak ada bangsa lain yang mampu menandinginya. Kekuatan besar itulah yang membuat bangsa-bangsa lain ingin berlindung kepadanya. Hanya saja kejayaan itu membuat Mesir menjadi sombong. Kemudian Allah mengutus bangsa-bangsa yang ganas untuk menghancurkan semua kesombongan itu. Mesir jatuh dan membuat bangsa-bangsa lain itu bersorak-sorak. Semua ini terjadi
sebagai peringatan agar bangsa-bangsa di bumi ini tidak akan memegahkan dirinya walaupun dia merasa dirinya begitu kuat sekali. Kekuatan, kemegahan, dan berbagai kelebihan seringkali membuat hati manusia berubah. Karena merasa diri kuat, ada banyak orang menjadi lupa diri dan tidak lagi membutuhkan pertolongan Tuhan. Tuhan sangat membenci kesombongan, dan orang-orang yang sombong akan direndahkan. Seperti pohon aras Libanon, ia tahu siapa sesungguhnya yang memberinya kehidupan, siapa yang menumbuhkannya dengan berhias kemegahan, tetapi ia tetap sadar diri bahwa ia ada hanya untuk meninggikan Sang Penciptanya. Nah, saudara-saudara, itulah pohon aras di Libanon. Sehingga kalau saudara betul-betul sudah mengalami kemuliaan karena keberhasilan, karena sukses, karena pencapaian yang betul-betul luar biasa, nah, saudara sadarilah, itu satu anugerah Tuhan yang Tuhan percayakan kepada saudara. Sebetulnya semakin kita berhasil, pakailah ilmu padi. Semakin berisi, semakin tunduk, semakin berisi, semakin rendah diri. Nah, kalau kita seperti itu, maka kemuliaan yang Tuhan karuniakan tidak sia-sia. Tetapi apabila sombong, pada akhirnya banyak orang yang jatuh dan akhirnya berantakan dan tidak bisa dijadikan contoh teladan dari siapapun juga. Saya tutup dengan kalimat ini, lihatlah ke atas sebagai motivasi, bukan untuk rendah diri, lihatlah ke bawah agar lebih bersyukur, bukan untuk takabur. Mari kita satu dalam doa. Tuhan, kami melihat kebesaran, kemuliaan yang Tuhan berikan kepada pohon aras di Libanon, yang pada akhirnya kayunya dijadikan bahan untuk membangun rumah Tuhan yang sangat indah. Ajar kami, ketika kami diberkati Tuhan, usaha kami berhasil, cita-cita kami dapat kita raih dengan sukses. Ajar kami merendahkan diri, dengan kesadaran semuanya ini terjadi karena Tuhanlah yang memberi kami kemuliaan. Sehingga kami tetap rendah hati dan tidak sombong. Terima kasih banyak Bapa di surga. Biarlah ya Tuhan, semua usaha-usaha yang kami lakukan, tidak kami lakukan berdasarkan kekuatan kami, kemegahan kami, tetapi berdasarkan pengharapan kami kepada Tuhan yang empunya keberhasilan. Sehingga kami mau rendah hati senantiasa, hanya Engkau yang patut ditinggikan dan kami harus tetap senantiasa rendah hati. Terpujilah namamu untuk nasihat Tuhan pada saat pagi hari ini. Kami serahkan aktivitas kami sepanjang hari ini. Tuhan pimpin, jaga, lindungi, dan pelihara kami. Tuhan akan senantiasa membawa kami kepada berkat-berkat yang Engkau telah sediakan untuk kami nikmati. Semua keluarga kami, anak-anak kami serahkan dalam tangan-Mu. Kalau dalam kesempatan pagi ini masih ada yang sakit, ulurkan tangan Tuhan, menjamah demi nama Yesus Kristus, dan Tuhan memberikan kesembuhan bagi mereka. Inilah doa yang kami sudah ucapkan dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Haleluya. Amin. Shalom saudaraku, sampai berjumpa esok hari dan tetap semangat.